Misalkan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi. Gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaannya ya, menurut saya ya. Yang menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti hal ini ya dituduh kami sakit jiwa untuk menutupi hal ini gitu loh. Yang perlu diperiksa kejiwaannya ya Pak Luhut itu orang-orang yang rakus, inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Itu orang yang sakit jiwanya ya, rakus. Kemana Anda Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Kalau Anda tidak sakit jiwanya, tutup itu TPL, atau paling tidak bisikan kepada Pak Prabowo Subianto, penderitaan rakyat di sana. Ya. Itu loh baru Anda menjadi kebanggaan warga Batak. Panjaitan kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang, kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita, siapa yang lebih sehat. Saya tidak pernah membela yang salah ya, saya selalu membela yang benar. Bukan saya bilang saya orang baik, saya juga orang jahat juga, tapi enggak jahat-jahat banget, enggak mau membela yang bohong. Ini sebetulnya kasus pidana murni, pemalsuan ijazah, pemalsuan identitas. Bila seseorang mengetahui pemalsuan tidak melaporkan pewajib, masuk mengetahui aja. Apalagi membela menutup-nutupi. Anda bilang waktu itu saksi hidup tidak pernah melanggar konstitusi. Ayo, udah saya bilang sekali lagi nih. Mari kita besok Bapak ini di sidang pengadilan Solo. Minta saksi dari pihak Jokowi untuk Bapak jadi saksi meringankan Jokowi, membela Jokowi. Satu saya. Datangkan pengacara Jokowi, datangkan dia. Si Luhut itu paling jago itu kalau ngasih izin merusak tanah leluhur orang, paling jago lah itu si Luhut Binsar Panjaitan itu. Dia memate gitu. Ya, malu kita sebagai orang Batak ya. Ya, tanah nenek moyang orang dirusak terus. Gak sadar dia dari Simargala sananya, Lagu Buti, masuk dalam di dekat apa itu? Kampung Sianipar, di dekat apa itu? Bukit Barisan itunya kampungnya. Kemiskinannya di sana, Simargala itu. Gak sadar dia itu ya. Sudah 1 inci dari kuburan masih aja merusak alam itu. Ya, dia memati. Baik atas nama hilirisasi ya, semua hutan rusak, bolong-bolong semua ya. Alasannya hilirisasi tanah nenek moyang orang diambil mentang-mentang karena dia jadi pejabat. Jangan sakit jiwa semua. Ya, itulah kira-kira kalimat yang sempat dilontarkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan saat dirinya ditanyai oleh wartawan terkait orang-orang yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ya, meskipun Pak Luhut sendiri tidak menyebutkan secara jelas siapa sebenarnya orang-orang yang dianggap sakit jiwa tersebut. Tentu saja kita dengan mudah mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud Pak Luhut itu ya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo, Resmond Sianipar, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya. Dan kenapa Pak Luhut sampai mengatakan bahwa orang-orang yang terus mempersoalkan ijazah Pak Jokowi tersebut adalah orang-orang sakit jiwa? Hal itu dikarenakan menurut Pak Luhut, isu tersebut sudah terlalu dipolemikan dan sama sekali tidak produktif, tidak bermanfaat, dan bahkan sudah mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, tentu saja pernyataan Pak Luhut tersebut langsung membuat Roy Suryo dan Resmond CS kepanasan. Seakan-akan mereka tidak terima karena sudah dianggap orang yang sakit jiwa. Seperti apa sih tanggapan Resmond Sianipar? Yuk kita tonton videonya berikut ini. Jangan suruh kami diam. 1, 2, 3. Diam. Dan katanya kita tidak boleh merepotkan Pak Prabowo soal urusan ijazah ini. Gimana nih Dr. Resmond? Yang Dr. Resmond ini tiap hari loh, hampir tiap hari kalau di podcast ngomong, Pak Prabowo tolong perhatikanlah. Pak Prabowo perhatikanlah. Sekarang Pak Luhut bilang, janganlah kalian repotkan Pak Prabowo, masih banyak urusan lain yang lebih penting daripada ini. Gimana Dr. Resmond? Ya Pak LBP ini mungkin perlu diperiksa kejiwaannya ya, menurut saya ya. Yang menurut saya ijazah ini itu pertanyaan publik karena terkait dengan presiden 2 periode. Jangan karena nanti
hal ini ya, dituduh kami sakit jiwa untuk menutupi hal ini gitu loh. Kalau Pak Prabowo, saya yakin Pak Prabowo Subianto tidak seperti yang diterangkan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan beliau mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan matematika gitu, bahkan memuji ya orang-orang yang memanfaatkan matematika untuk membuktikan secara ilmiah gitu. Apalagi Pak Luhut ini kan punya Universitas Del di kampungnya. Ya, kalau nggak percaya, ya ayo kita uji di Del sendiri. Gitu. Lembar pengesahan skripsinya, jangan tuduh-tuduh orang sakit jiwa. Ini loh, kalau kita punya universitas, ya mendirikan universitas, maka integritas akademik juga harus dijaga. Bagaimana mungkin kalau nanti tiba-tiba ada orang yang mencalonkan presiden, ya mengaku-ngaku lulusan Del, tetapi lembar pengesahan skripsinya tidak sesuai dengan birokrasi akademik. Jadi, nah satu lagi ya yang perlu diperiksa kejiwaannya ya Pak Luhut itu, orang-orang yang rakus inilah orang yang sakit jiwa menurut saya ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu ya hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau teknologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya ya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Club Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri, Anda memilih bungkam, padahal Anda bisa memengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Toba Club Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Soekarno Tanoto. Mulai dari nama apanya itu PT Indorayon dulu. Indorayon, betul. Lama gitu loh. Sekarang rakyat itu sudah menuntut rakyat di sana, tetapi memilih bungkam kan, padahal sudah manortor saat itu di depan kantor kemaritiman. Gitu loh. Itu orang yang perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa Anda tidak sayang dengan tanah nenek moyang yang Anda sendiri? Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, 1 hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Wah, kenapa? Ya karena merusak sekarang di sana, banjir bandang, yang longsor di Parapat, segala macam daerah. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi food estate, ternyata gagal. Kemana Anda, Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Padahal itu sudah tangisan penderitaan rakyat di sana, di sekitar Danau Toba. Tinggal enteng sebenarnya kalian tutup itu. Apalagi menurut mantan ketua DPR saat itu, saya lupa namanya, ternyata pemasukan negara pun sangat sedikit dari TPL itu. Tidak sebanding dengan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda tidak sakit jiwanya, tutup itu TPL, atau paling tidak bisikan kepada Pak Prabowo Subianto penderitaan rakyat di sana. Ya. Itu loh baru Anda menjadi kebanggaan warga Batak. Ya, terima kasih. Ya, jadi saya sayangkan memang Pak Luhut ini sebagai sesama orang Batak kita ya, minimal. Kok dia tidak peduli terhadap kampungnya sendiri, dan yang kedua malah menyuruh kita diam katanya. Nah, itu itu Kapolri kemarin, penasihat Kapolri kemarin ya. Menyuruh kita diam dan sakit jiwa. Penasehat apa staf penasehat? Penasehat. Iya. Jadi kita nggak boleh membicarakan ini dan nggak usah merepotkan Pak Prabowo. Ya siapa lagi yang mau kita repotkan soal ini? Soalnya Pak Luhut sudah menduduki jabatan itu bertahun-tahun di kemaritiman dan investasi. Ya TPL, Raja Ampat, itu kan semua investasi. Justru saat dia menjabat itu, iya. Makanya kemaritiman itu izin usaha pertambangan ya, IUP. Iya. 2017 itu. Oke, berarti Raja Ampat. Berarti kan dia actor behind. Betul, ya, betul. Terbitnya IUP itu. Betul. Gitu loh. Jangan-jangan yang dibilang aktor perusak lingkungan, apalagi itu bukan tanah nenek moyangmu. Itu tanah nenek moyangnya orang Papua itu. Raja Ampat itu. Harus hargai nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur warga setempat itu milik nenek moyang mereka.
Gitu loh, bukan hanya karena kalian berkuasa secara rakus, izinkan tambang nikel segala macam untuk ke Cina, Ya. lalu kalian dengan enteng mengatakan itu hilirisasi. Padahal rakyat tetap miskin. Menurut Bank Dunia sekarang 194 juta ternyata rakyat miskin. Di Indonesia. Iya, warisan dari legasi Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan itu. Ya. Tapi saya sedikit saya ingat waktu kasusnya yang di Pengadilan Jakarta Timur yang pencemaran nama baik Luhut Panjaitan tuh, Ya. Azhar. Azhar. Ternyata Azhar. bebas. Iya. Padahal pencemaran nama baik dituntut 4 tahun sama jaksa. Ternyata bebas. Itu hakim yang butuh jujur. Ternyata nama kalau dari segi positif hukum itu, pengadilan itu, pencemaran nama baik ternyata tidak terbukti. Berarti namanya si Luhut itu tidak baik. Oke, tidak baik namanya dan sudah tidak bisa dicermati Iya, lebih itu parah lagi. masalah pertambangan di Papua juga. Oke, jadi saya juga teringat kata-kata Pak Bahlil beberapa hari yang lalu. Nah, Loh, ini kan bukan di zaman saya. Bukan saya yang tanggung jawab. Mungkin maksudnya Pak Luhut. emang iya. Yang disuruh Tahun Bahlil 2017. bertanggung jawab. Iya. Ya memang iya. Iya kan? Kementerian koordinator Investasi. apa itu? Maritim dan investasi. Yang selalu menggelorakan bahwa apa ya? Istilah-istilah hilirisasi, tambang itu, nikel Ya, itu. ya, ya. Tahu jawab Anda Luhut, ya merusak lingkungan apa alam Indonesia di mana itu di Manokwari Morowali. Morowali. Sekarang di Raja Ampat Ya. lah. Di Toba. Periksa kejiwaanmu Luhut. Jangan-jangan betul. karena kerakusanmu, ya jiwamu sudah sakit. Ya, jangan suruh kami diam. Benar. iya. Tidak pernah mau minta maaf pada warga setempat, khususnya Raja Ampat yang pulaunya itu saya lihat ada sebuah pulau kecil, lalu aslinya itu bagus sekali. Ya. Ternyata begitu sudah masuk itu apa itu pertambangan nikel yang IUP-nya itu pada saat Luhut juga berkuasa dengan Joko Widodo sampai sekarang nggak pernah keluar kata minta maaf. Ya. Tidak pernah keluar dari kita minta maaf. Saya memang Yang ternyata proxy ya. itu pemerintahan Jokowi dan Luhut. Saat itu. Iya. Lo tambang nikel ke Cina. Iya, betul. Dia sebetulnya. Ya kan? Berarti proksi Cina dong, dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina. Ya kan? Dirusak alam di Indonesia ini. Alam jutaan hektar. Makanya saya bilang, Pak Prabowo Subianto hentikan merusak hutan. Hutan Indonesia itu sekarang tinggal 100 jutaan hektar lagi. Ya, selama Presiden Soeharto sampai sekarang itu sudah rusak hampir 140 juta jadi tambang, jadi sawit, jadi kebun-kebun dan lain-lain. Jangan sampai yang 100 juta hektar ini yang tersisa ini akan habis. Jadi generasi mendatang hanya melihat hutan itu dari mungkin dari film-film animasi saja, satwa liar dari animasi saja. Hentikan Pak, kalau ingin mensejahterakan rakyat, reformasi undang-undang agraria. Di situ HGU ya Pak ya? Ya. HGU untuk para korporat, para oligarki itu udah luar biasa menguasai lahan Indonesia. Bayangkan, Eka Cipta Wijaya itu menguasai 3 juta hektar lahan HGU. Erick Thohir dan saudaranya 480.000 hektar HGU. Luhut puluhan ribu. Siapa lagi? Bahlil puluhan ribu. Terus banyak lagi mereka yang menguasai apa ini HGU Indonesia ini. Kalau ingin mengetaskan kemiskinan, lepaskan tuh semua HGU itu, bebaskan itu menjadi hutan kembali, hutan konservasi, ya, biarkan itu bisa memberikan hasil kepada warga sekitar, gitu loh. Kan Sumatera lihat sendiri kalau kita naik ALS atau naik mobil sendiri, semua isinya sawit, padahal dulu itu Hutan, betul. hutan yang menghidupi warga sekitar. Dan otomatis kalau jadi sawit binatangnya Kalau Gitu Luhut loh. Binsar Panjaitan tidak sakit jiwanya, berani nggak datang sekarang ke desa Siriaria? Food estate yang Anda bangga-banggakan itu gagal. Nah, Gagal. Gitu. Anda koordinasinya di sana. Gagal kok, berani nggak datang ke desa Siriaria, Kabupaten Hubang Hasudutan. Sekarang mereka berteriak, mana hasilnya? Tanahnya jadi gersang begitu, jadi ilalang kok. justru hancur ya. Hancur, nggak ada hasilnya. Gitu. Mana? Periksa kejiwaan Anda. Kalau Anda masih jiwanya tidak sakit, datang ke desa Siriaria itu dulu mulai. Kalau nggak datang berarti sakit jiwa. Berarti sakit jiwanya. Waduh, Prabowo itu. Subianto berikan perhatian kepada warga sekitar Danau Toba. Ya, mereka sudah lama menuntut tutupnya PT TPL Toba Pelestari, sudah berteriak menangis penderitaan banjir bandang longsor. Tutuplah Pak Prabowo Subianto. Dulu Pak Jokowi dan Luhut nggak sanggup,
tunjukkan jiwa Satria dan Gen Kopassus itu Pak, tidak peduli dengan siapapun, yang penting untuk rakyat. Rakyat di sekitar Danau Toba Pak merindukan hutan kembali bersemi di sekitar Danau Toba, dan hasil hutan bisa dinikmati oleh warga sekitar. Pak, dengarkanlah ini Pak, rakyat di sekitar Danau Toba ini sudah menangis puluhan tahun sejak tahun 80-an Pak. Tapi enggak, tahun 80, maaf saya potong. Habibie sudah pernah menutup ini. Tetapi dilanjutkan lagi kan? Iya, makanya itu aja. Semoga di zaman Ikut Pak ya. Prabowo Subianto ini Habibie. Danau Toba itu menjadi lestari lagi. Ya. Ya, karena nggak bisa lagi memang menjadi hutan seperti semula, tetapi paling tidak hutan konservasi. Ya. Gitu, untuk apa namanya kembali lagi kelestarian apa namanya hidup di sekitar Danau Toba ini, Pak. Ya. Mohon ya Pak Prabowo Subianto. Oke. 1, 2, 3. Diam. Gimana teman-teman menurut kalian? Sudah benar nggak sih bahwa gerombolan Roy Suryo CS ini adalah orang-orang yang sebenarnya sakit jiwa seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan tersebut? Atau seperti apa sih menurut versi kalian? Komen ya. Oke, sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video berikutnya ya. Bye!